Pak Jokowi kini berada di Ukraina dan telah memberi beberapa bantuan kepada rakyat Ukraina di lawatan beliau. Jom kita saksikan guys, apakah bentuk-bentuk bantuan itu. Jom. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Pada kalian di luar sana yang sudah sudi bertandang ke channel ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih dan mendoakan kalian semoga sentiasa diberikan kesehatan, sentiasa dimurahkan rezeki, dan juga sentiasa sukses kalian dalam apa jual bidang yang kalian usahakan guys. Oke guys, insyaallah pada hari ini kita react terkait dengan kunjungan Presiden Pak Jokowi ke Ukraina pula ya, di mana misi beliau ini adalah misi perdamaian sebenarnya, mendamaikan antara Rusia dan Ukraina. Dan di samping lawatan beliau ini juga dia dikawal ketat oleh Pas Pampres RI Republik Indonesia itu semasa berada di Ukraina saat kawal Presiden Jokowi dia pergi ke Iriana dan juga Ares Irpin Ukraina itu. Jadi dalam misi lawatan beliau ini bukan saja beliau ingin mendamaikan kedua negara, tetapi juga beliau telah memberi beberapa bantuan kepada rakyat di Ukraina juga. Jom kita saksikan guys tanpa berbasa-basi apakah bentuk-bentuk bantuan dan bagaimana sikap Pas Pampres ketika berada di Ukraina mengawal Jokowi ini. Oke, video ini daripada Tribun Timur. Pada yang baru ketemu video ini bolehlah subscribe, like, share dan komen. Dan juga judulnya ialah Sikap Pas Pampres RI. Betul ya guys, Pas Pampres, begitu ya sebutan dia. Nah, saya ini selalu netizen komen-komen di bawah komen itu saya baca, kadang-kadang saya salah sebutan guys, minta maaf ya. Sikap Pas Pampres RI dan Ukraina saat kawal Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana di RS Irpin Ukraina. Oke guys, itu judulnya. Jom kita simak video ini. Tribun Timur, mata lokal menjangkau Pas Pampres Indonesia dan Ukraina melakukan penjagaan ketat saat Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana mengunjungi Rumah Sakit Irpin di Ukraina. Ibu Negara Iriana Joko Widodo secara simbolis menyerahkan bantuan kemanusiaan berupa obat-obatan kepada pusat ilmiah dan bedah endokrin. Oke guys, dia menyerahkan bantuan obat-obatannya. Di samping lawatan beliau ingin mendamaikan, tetapi inilah satu sosok tubuh presiden yang inginkan ke masyarakat di sekitar itu aman dan damai dan juga sehat sentiasa selalu. Nah, itulah dia memberikan bantuan itu guys. Obat-obatan itu penting guys untuk kesehatan. Transplantasi organ dan jaringan endokrin Ukraina di kota Kyiv, Rabu, tanggal 29 Juni tahun 2022, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana mengunjungi rumah sakit yang berada di pusat kota Kyiv tersebut usai meninjau kompleks apartemen Lipki yang terdampak perang di kota Irpin. Rencananya setelah Kyiv, Jokowi bertolak ke Moskow bertemu Presiden Vladimir Putin. Mantap Jokowi ini. Bukan calang-calang guys, presiden yang betul-betul bernyali ini macam Jokowi ini. Berani untuk datang ke negara bergolak. Di samping itu dia memberikan bantuan kepada seluruh rakyat yang ada di situ. Ini yang dia mengunjungi hospital nih kan. Ini dia bagi obat-obatan pula. Oke. Mantap Pak Jokowi ya. Bukan hanya untuk tubuh tapi di otaknya. Stresnya menyebabkan semua yang rumah sakit ini bisa bantu kami melakukan untuk menstabilkan terapi dan wow, ini dia mereka berbahasa Indonesia guys ya. Kedengaran di situ macam wakil daripada Ukraina ini berbahasa Indonesia ya. Oke. Nah, tengok ibu ini memeluk sakit nih, wah, sambil menangis ya, sakit tuh ditenangkan oleh ibu nih, presiden punya Ibu Negara Iriana nih.
Saya terpikir, kenapa Presiden Jokowi sanggup ya sampai ke sini? Itulah keikhlasan dan kejujuran beliau ingin mendamaikan negara-negara yang bergolak ini. Terbukti ini dia sampai ke sini. Ini saat Presiden Jokowi datang bertemu dengan Volodymyr Zelensky, Presiden Ukraina. Advisor to the president. Disambut dengan luar biasa juga nih guys, sambutan kenegaraan ya, diperkenalkan kepada semua menteri-menteri kah Ukraina. Di ibu kota Ukraina, Kyiv. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like. Itulah dia guys, Presiden Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia yang begitu sangat berani, bernyali untuk datang ke Ukraina dan juga Rusia. Kali ini dia datang ke Ukraina pula untuk memberi bantuan obatan di hospital itu. Apa yang saya kagum dengan Presiden Pak Jokowi ini guys, walaupun di negara-negara bergolak, dia sanggup datang untuk memberi perdamaian, untuk berunding untuk mendamaikan kedua negara, Rusia dan Ukraina ini. Nah, yang kita ketahui bahwa Ukraina ini sebenarnya adalah di bawah kendalian Amerika Syarikat. Tetapi Pak Jokowi tidak mempedulikan semua itu. Dia tidak mempedulikan Amerika Syarikat atau negara-negara lain. Yang pentingnya keikhlasan beliau datang ke negara itu untuk mendamaikan mereka daripada peperangan yang berlaku. Beliau ketahui sendiri bahwa bila peperangan berlaku, pasti ada pertumpahan darah yang tidak diinginkan oleh seluruh dunia sebenarnya. Cuma tidak ada satu negara pun yang berani seperti Jokowi untuk mendamaikan mereka. Saya berbicara ini guys, bukan pasal ingin memuji-muji Presiden Pak Jokowi ini. Saya telah terlibat dengan reaction ini, mereaksi Pak Jokowi ini begitu banyak video, mungkin hampir dekat beratus video terkait dengan Pak Jokowi sahaja. Jadi saya sangat mengetahui tentang kepribadian beliau, tentang komitmen beliau untuk negara, kecintaan beliau tentang perdamaian, kecintaan beliau untuk membangunkan negara Indonesia, kecintaan beliau untuk membangunkan masyarakat di kampung-kampung, di desa-desa. Selalu netizen mengatakan dalam komentar mereka, ini reaction daripada Malaysia, selalu memuji Indonesia. Sedangkan yang saya katakan ini, yang saya bicarakan ini adalah secara jujur dan ikhlasnya. Kalau yang tidak baik, saya akan mengatakan tidak baik guys. Tetapi ini sudah terbukti, ternyata yang dilakukan Pak Jokowi ini adalah satu bentuk kemanusiaan. Takkan kita mengatakan Pak Jokowi ini yang tidak baik lagi. Kita kena puji seseorang yang melakukan kebaikan itu, bukan atas sebab kepentingan kita guys. Kalian nampak sendiri. Takkan saya mengatakan yang sebaliknya daripada itu. Jadi kita kena mengatakan bahwa Pak Jokowi ini seorang yang bernyali dan ingin menyatukan, mendamaikan negara-negara yang bergolak. Malaysia sendiri walaupun inginkan perdamaian, tetapi tidak berani untuk datang ke situ untuk bertemu Presiden Ukraina dan juga Presiden Rusia. Mungkin ada kekangan-kekangan ataupun masih lagi dalam dilema, sebab itu negara konflik dalam peperangan. Saya teringat dulu masa MH17 Malaysia Airlines ditembak apabila melalui ruang udara Rusia dan Ukraina. Perjalanan Malaysia Airlines kapal itu daripada Belanda ke Malaysia, tapi bila berada di ruang udara Ukraina itu ditembak jatuh, menyebabkan semua terbunuh dalam kapal itu, seramai lebih kurang 289 orang. Jadi saya tidak mengatakan Malaysia itu tidak inginkan perdamaian dan tidak berani untuk datang, tetapi mereka mungkin masih trauma
Nah, pemerintahan Malaysia ini mungkin masih trauma di atas keterlibatan MH17 itu ditembak melalui ruang udara Ukraina ini. Jadi sebab itu saya salut dengan Pak Jokowi dan Indonesia ini, karena Indonesia telah menyediakan pas pampres ini, tidak silap saya seramai 39 orang untuk mengiringi Jokowi ke negara Ukraina ini. Jadi begitu keberanian Pak Jokowi bersama dengan pas pampresnya ini yang telah terbukti dulu semasa di Somalia, Bosnia, Thailand menyelamatkan beberapa misi penyelamatan. Sebab itu Pak Jokowi berani datang ke situ. Jadi saya ingat Malaysia juga sebenarnya telah menyuarakan kepada dunia inginkan perdamaian, persengketaan, perperangan itu dihentikan, cuma tidak lagi berani untuk datang. Itu saja bedanya Indonesia dan Malaysia ini. Jadi kita salut kepada rukun tetangga kita yaitu negara Indonesia melalui Pak Jokowi datang ke situ untuk perdamaian, untuk misi bantuan juga. Jadi saya mendoakan juga semoga Pak Jokowi, pas pampres yang datang ke situ, dan juga negara Indonesia serta Malaysia juga yang turut berbangga dengan pendirian Pak Jokowi untuk datang mendamaikan itu. Kita mendoakan mereka supaya sentiasa dilindungi dan dirahmati selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, guys. Mudah-mudahan. Oke, saya ingat itu saja video pada kali ini. Kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Salam silaturahmi, salam perdamaian. Assalamualaikum. Bye-bye.